saudara-saudari terkasih, sebelum berpisah dengan Ibu Felicia Hermin Sutida dan juga keluarga di Blitar, Jawa Timur, kita memberikan penghormatan terakhir sebelum kita akan mengantarnya ke tempat peristirahatan termasuk. Dalam perayaan ini kita juga mendoakan saudara-saudari anggota keluarga yang sudah dipanggil menghadap Tuhan. Helen Manu, Joseph Mamudito, Joseph Balogwalan, nama Tio Helen, Tina Terbutu, nama Romantia, Tina Marta, Tina Malam, nama Simon Tuban. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat umat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya kepada kehidupan mulia. Saudara kami, Ibu Felicia Hermin Sutida telah mendahului kami untuk ambil kehadiratmu. Sekarang karena dia juga masuk ke dalam kemuliaan abadi, dan semoga kami juga berdoa dan berharap bahwa dia akan bangkit dan berbahagia bersama Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, padamu ku berserah dan memegang imanmu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap terang imanmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka yang satu dari yang lain, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba akan ditempatkannya di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Maka raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kamu lakukan untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana dengan nasib orang yang sudah meninggal? Apakah mereka setelah itu begitu saja selesai, tidak ada apa-apanya? Ataukah mungkin ada suatu kehidupan yang lain setelah kematian? Dan kita yakin sebagai orang beriman Katolik bahwa setelah kematian ini akan ada suatu kehidupan yang baru, hidup yang lain yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang sudah dipanggil menghadapnya. Dan itu berarti orang akan mengalami suatu kebangkitan. Kita baru saja merayakan kebangkitan Yesus pada hari raya Paskah baru 3 minggu yang lalu, dan kita sendiri juga diberi jaminan oleh Yesus bahwa dia adalah kebangkitan yang percaya kepadanya, maka dia juga akan dibangkitkan pada hari akhir nanti. Jadi itulah nasib kita, bahwa kita juga akan mengalami suatu kebangkitan bersama dengan Kristus. Tetapi pada zaman Yesus ada sekelompok orang yang sama sekali tidak percaya bahwa adanya kebangkitan. Mereka itu adalah orang-orang Saduki. Mereka katakan bahwa suatu kebangkitan itu hanya omong kosong. Kebangkitan itu tidak ada. Lalu mereka mengajukan suatu persoalan, suatu kasus. Ada seorang wanita menikah dengan seorang pria. Pria itu meninggal. Lalu ada pria yang kedua menikah lagi dengan wanita itu. Lalu mereka bertanya, pada hari kiamat nanti siapa yang menjadi suami dari istri itu? Nah itu mereka katakan bahwa hal itu tidak mungkin. Lalu Yesus mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi orang bicara tentang perkara itu. Di sana tidak ada pernikahan. Perkawinan atau pernikahan itu dibutuhkan selama kita di dunia ini supaya ada keturunan, ada regenerasi. Mereka inilah yang akan terusnya melanjutkan kehidupan itu dari generasi yang satu ke generasi yang baru. Jadi tidak ada masalah atau tidak ada soal perkawinan lagi di hari akhirat di surga sana, karena mereka semua adalah roh-roh yang tidak membutuhkan lagi hal seperti itu. Ada di dunia ini kita butuhkan demi kelangsungan suatu keseharian. Jadi Yesus mau mengatakan sekali lagi kepada mereka bahwa soal kebangkitan itu adalah soal yang misterius juga, soal yang misteri. Jadi di sini ditunjuk adanya iman kepercayaan. Apakah kita ini nanti dibangkitkan atau tidak tergantung dari Tuhan sendiri. Yesus yang diutus datang pada pengadilan terakhir. Dia akan mengadili orang-orang yang sudah mati yang dibangkitkan. Dia mengadili mereka, dan yang dipertanyakan adalah soal perbuatan mereka. Tidak ditanyakan berapa rumahmu yang ada di Bekasi sana, berapa mobilmu, tidak ditanyakan. Berapa anggota keluargamu, Tuhan tidak tanya. Tetapi yang ditanya ialah apa yang sudah kamu lakukan terhadap saudara-saudaramu. Karena itu dikatakan bahwa Yesus akan mengatakan kepada mereka yang selama hidupnya berbuat baik, memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang miskin, perhatikan mereka, juga menengok orang yang sakit, melawati orang yang ada dalam penjara. Nah mereka inilah adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan mengatakan, mari masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Karena waktu aku lapar, kamu memberi aku makan, aku haus, kamu memberi aku minum, aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang selama hidupnya menaruh perhatian kepada sesama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan,
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Untuk melayani Tuhan dan Allah Bapa kami di dalam surga, kepadamu kami menyerahkan saudara kami yang kami kasihi ini. Engkau telah menciptakan dan menempatkan dia di dunia ini untuk mengabdi kepadamu dan sesamanya. Engkaulah yang memanggil dia. Semoga ia pantas bertemu dengan Engkau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau dengan murah hati mengasihani dia yang telah kembali kepadamu, dan semoga dia yang telah kau murnikan dengan air permandian tetap kau sucikan pula dengan kemurahan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan untuk menanggung sengsara dengan beliau. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan bahagia." Saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami, yang bertahta kuatkan iman kami.
Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Allah telah memanggil kembali saudara kita ini kepada kesangtuannya. Kita percaya bahwa seluruh hidup manusia ada di tangan Allah. Kita hanya bisa bersembah sujud kepadanya dan percaya penuh kepada penyelenggaraan dan kehendaknya. Sekarang ini, Ibu Felicia telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Hari ini kita akan memberkati kembali jenazahnya, sehingga saudara kita ini semakin siap memasuki hidup abadi bersama dengan Tuhan yang diimani. Dan kita bersama-sama akan memberikan penghormatan yang terakhir sebelum peti jenazahnya akan ditutup. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan sambil mohon agar saudara kita yang meninggal ini diterima dalam kemuliaan abadi. Air suci akan direcikan di atas tubuhnya sebagai lambang kesucian hidupnya ketika ia dilahirkan di dunia, dan juga tubuhnya akan dilupai sebagai lambang keharuman amal baktinya yang selama ini dilakukan di dunia. Semoga sampai hadirat Tuhan yang memanggilnya. Ibu Felicia, aku memberkati engkau dengan air suci ini untuk mengingatkan engkau akan baptisan yang sudah engkau terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari saudara kami Felicia, kami mohon berkat belas kasihan-Mu kepada saudara kami ini. Jangan engkau serahkan dia kepada kekuasaan maut, tetapi bebaskanlah dia, hantarkanlah dia ke dalam pangkuan surgawi, di mana kebahagiaan dan kedamaian kekal dialami olehnya. Bentar lagi kami akan berpisah dengannya, tetapi kami yakin bahwa kebahagiaan kekal akan diperoleh saudara kami ini, dan engkau akan menuntut keluarga yang berduka di sini menuju kedamaian iman yang penuh keyakinan bersama bahwa engkaulah Allah kebangkitan dan kehidupan, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam kebaikan jasa dan pengorbanan hidupmu yang telah kau perbuat selagi masih hidup bersama dengan keluarga. Atas segala tanda kasih itu, kami mengucapkan terima kasih dan selamat jalan, bahwa selalu tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanah serta menguduskannya sebagai turunan kakimu, Putramu Yesus Kristus telah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini dapat Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan yang abadi, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan berkatilah juga bunga-bunga tabur ini. Keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga tabur yang akan kami taburkan pada jenazah Ibu Felicia yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi, pelepasan jenazah, penutupan peti sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Silakan selanjutnya penutup bersama. Susah doang payah rela, payah taga tanah ikan. Kalau Martinnya dulu, keluarga dulu, anak-anaknya dulu, ayo. Pegangin ada. Jadi berkat bersama kepada mama selama ini kami semuanya ya. Anak-anak hidup. Wow, terima kasih ya. Kamu selalu
anak-anak dan semuanya. Terima kasih semua semuanya akan Nuba iya tani mayan Mayan emak omah rian Ina Maria Ina atasare Ina Maria Ina peteng kami Derek Dewi Maria tentu kengkang mana boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samyo sang dewi mangestono Sang Dewi mangestono Natyan mana ketero dipun godha setan nanging batos engetnya wonten pitulungan wit sang putri Maria mongso teka anilar sang dewi mangestono sang dewi
Yuk. Sang Dewi, Sang Dewi, Mangestono. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Peristirahatan terakhir ibu kita tercinta, Ibu Felicia Herminikus Ujah, yang siang hari ini akan kita hantarkan untuk peristirahatan yang Puja dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kini telah tiba saatnya bagi ibu kami Felicia Hermin Kuspija yang pada akhir perjalanan hidupnya, dia akan kembali kepada Allah yang sangat mencintainya. Di makam ini kita akan mengadakan salam perpisahan dan penghormatan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta yang meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dan dengan mulia. Kita percaya kepadanya yang akan bangkit pula untuk kehidupan kekal. Ada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Dengan sedih hati kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazah saudara kami di makam ini. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali sebagaimana ia pun berasal dari tanah. Namun dia tetap hidup bagimu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit dengan pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus sudah. Demikianlah Injil Kristus. Sampai saat Engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Maka kami mohon pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat di makam ini. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan dia Kau kumpulkan bersama dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara kita ini juga telah mati bersama Kristus dan akan disatukan pula dengan kebangkitannya. Semoga air suci yang menandakan persatuan saudara kita ini dengan Yesus Kristus, supaya dia memperoleh hidup baru seperti Kristus. Amin. Semoga Allah menguduskan saudari kita ini dan doa-doa kita boleh mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil ibu kami, Ibu Felicia Hermin Kuspija,
untuk masuk ke dalam hadirat-Nya sendiri. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Saudari atau ibu kami Felicia Hermin Puspija, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan maut memulihkan saudari kita ini dalam kebangkitan mulia. Amin. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi menyebarkan nama Allah kita. Amin. Saudaraku Felicia Hermin Puspija yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan. Maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan beritus penuh kepada Allah. Marilah kita iringi perjalanannya dengan seluruh doa-doa kita dan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah kami dan bantulah kami, supaya kami dapat hidup dengan rukun, sehingga kami dapat hidup dengan jiwa tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebablah Raja yang berkuasa hidup selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sekarang kami percayakan saudari kami, ibu kami, Ibu Felicia Hermin Puspija dalam iman. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup bersama Kristus. Terimalah kerajaan. Kami percaya bahwa saudara kami, saudari kami ini akan berada di tempat yang disediakan Yesus baginya. Dan bantulah kami yang masih berziarah di bumi ini agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Rahat kekal dan sinari dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, rangkaian upacara pemakaman saudari kita, Ibu Felicia Hermin Puspija sudah selesai. Boleh diturunkan dan kita nyanyi dengan